Baik. Bagus. Hari ini senang sekali saya Kak Ro ditemani oleh Yuli Rahmawati Sarjana Hukum. Hari ini kita akan rumpi No Secret. Wah, bagus. Selamat ya. Selamat, terima kasih. Dalam ucapannya seneng banget. Gimana rasanya kamu menyandang status SH? Seneng banget, bahagia banget. Yang pastinya aku pengen kedepannya pengen langsung belajar lagi, pengen ambil S2 lagi. Gaya banget sih ngambil pengen S2. belajar terus. Biar apa sih? Biar apa namanya otaknya keisi, kan sayang kalau nggak keisi. Oh nggak apa-apa lah. Jangan dong. Udah begini Kak harus lebih bagus biar lagi, biar lebih imbang ya. Biar diimbang. Imbang semuanya besar, otaknya besar. Karirnya juga besar. Amin. Gitu. Oke Jupe, di sini kita akan ajak Jupe untuk melihat berita-berita yang ada di luaran sana, termasuk juga status-status para selebriti. Wow. Yang pertama ini adalah mengenai kasus sidang mucikari RA. Ya, ini. Oh my god. Namamu sempat ada inisial-inisialnya nggak sih? Saya nggak masuk. Oh nggak masuk. Saya nggak masuk. Tapi kamu ikutin nggak ini? Saya ikutin, tapi waktu itu saya sempat kena di koran. Misalnya mucikari Jupe ketangkap, padahal dalamnya bukan saya, ya, tapi dia menyatut nama saya. Akhirnya saya kasus yang kemarin yang ramai itu juga ya. Oke, kita lihat seperti apa jalannya persidangan RA ini. Berikut liputannya. Sambil jalan. Bos, sambil jalan di belakang bisa. Tangan Pak. Geser dulu. Sambil jalan. Geser. Harus lewat. Awas aja. Pelan. Udah. Kasih jalan dong, Mas. Kasih lewat. Artis yang disebutkan tadi itu karena dakwaan saya tidak hafal juga. Antara lain itu apa? Inisialnya mana? Ya, inisial. Siapa Bang? Selain A adalah inisialnya A. Katanya nggak inisial lagi Bang tadi. Ya. TM itu, ini kan sudah persidangan ya. Jadi kalau tidak hadir akan ada upaya paksa. Itu sudah pasti. Dipanggil 3 kali nggak ada upaya paksa. Bukan hanya TM, tapi semua artis yang sudah diperiksa itu pasti harus hadir. Itu sudah pasti. Wajib hukumnya untuk hadir. Kita tanya nih yang baru lulus kemarin. Iya betul. Kira-kira ancaman hukumannya berapa sih maksimal ini buat ini era ini jual beli ya. Barang siapa yang menjual itu kan ya, itu ancamannya menjual paling orang. lama menjual orang ya. Itu 1 tahun. Cuma 1 tahun, Pe? 1 tahun. Ya ampun. Iya, kalau mau tambah lagi ada lagi si trafficking, kena lagi. Oh, beda lagi. Masuk lagi. Bisa semuanya, bisa juga. Ini kan ini online. Bisa juga masuk juga ke kasus apa namanya? Iya, karena undang-undang anak-anak bisa juga kena. Panjang sih bisa kena, tapi ya ini kan fokus aja. Fokusnya mungkin aku yakin nih paling lama 1 tahun. Tapi ini kalau kayak begini kan dikatakan bahwa saksi-saksinya nanti juga bisa dipanggil ke persidangan dan sudah tidak lagi pakai inisial. Jadi yang kemarin diperiksa. Kenapa Bu? Untung orang tahu kalau saya susah. Susah apa? Hah? Susah apa? Susah nyari. Nomor teleponnya susah dicari. Susah dicari sebenarnya. Oh iya. Oke, lanjut. Ina, ini kemarin lu dengar berita itu nggak yang Risty Tagor? Betul, saya baca. Dicocol sambel. Kalau kamu punya anak dicocol sambel bagaimana? Bukan lagi, gue bejek-bejek dia. Oh gitu. Beneran. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Ini kan Stuart Collinnya belum memberikan komentar ya kan? Tapi ada kakaknya ya. Kakaknya memberikan komentar. Komentar beneran. Coba kita lihat. Seperti apa sih klarifikasi dari pihak Stuart Collin? Collin? Udah cowok-cowok kayak begini. Pakai sambal, disambelin mulutnya, dicolek gini karena mungkin dia cuma ngajarin di sini.
Katanya buat ngajarin disiplin, Bu. Enggak juga begitu. Jadi ada yang namanya pidana itu kan bahasa Belandanya kan straf. Jadi bisa juga hal-hal seperti ini orang tua untuk bisa mendidik anak tuh nggak harus cocol sambel. Caranya mungkin masuk ke kamar dikunci, ya di kamar disuruh belajar nggak boleh keluar sekitar 6 jam gitu ya. Itu cara straf itu lebih ampuh daripada dicocol sambal. Daripada dicocol sambal itu tidak bijak dan itu bisa kena loh orang tua seperti itu pasal. Kena pasal juga. Pasal di Indonesia ada ya? Ada. Perlindungan anak. Perlindungan anak. Hanya gara-gara dicocol sambal. Kok bisa hanya gara-gara? Mendingan kayak mulut saya mungkin jangan-jangan bibir saya pedas ini juga sering dicocol sambal. Jangan. Kalau ibu bukan dicocol sambal, ibu ada peternakan, ada sambal di dalamnya. Ada perkebunan cabai rawit, cabai rawit. Ibu mau pedes banget. Tapi Steward Call saya kenal sama ibu, kalau saya disikat habis. Enggak. Saya kan orangnya baik sebenarnya. Bukan lagi. Sebenarnya hati saya baik, mulut saya aja yang jahat. Ya. Beda ya, sama. Oke, nah yang berikut ini ada kabar lagi dari Mas Cica Muhtar yang kemarin abis ngisi acara di sebuah partai. Pulang-pulang mobilnya dibobol rampok, dipecahin kacanya gitu ya. Ini ada artikel yang menjadi korban perampokan yang hilang banyak sekali. Ada handphone, kemudian uang. Oh, 2 handphone hilang. Ih, itu serem loh sekarang kalau hilang handphone deh. Wah, barang bukti di dalam. Bye-bye video. Kamu ada videonya nggak di handphone kamu? Ada saya video, tapi kalau saya durasinya panjang. Oh, durasi videonya panjang. Saya panjang. Yang kemarin hilang itu? Itu 1 jam. Jadi susah make up, virtual make up. Jadi susah mau menguploadnya juga ya. Oh, ada uang 1 juta, BPKB dan dompet. Itu udah ribet BPKB. Ngurusnya ribet. Ngurusnya ribet. BPKB iya. Bisa kalau lewat lo aja bisa nggak sih sekarang ngurus BPKB? Saya makelar dong, Bu. Ke Polda. Kayak tentang sarjana hukum bisa nggak lewat lo aja, Pe? Semuanya lewat Jupe. Oke, baiklah. Sekarang masih ada lagi satu lagi apa tuh? Oke, kita lihat dulu seperti apa beritanya. Berikut ini. Serem banget nih. Oh, ini artikelnya. Pertikaian dengan DP jadi judul skripsi Jupe. Betul sekali. Aku rapopo bajunya. Ya. Oh, kamu jadi ini menjadi inspirasi, Bu? Ya. Dan ya betul sekali. Dapat A loh, skripsi dapat A. Ini kalian tahu kan kemarin saya masuk 3 bulan penjara di Prodeo itu 3 bulan saya kena pasal 351 ayat 1 dan kita semua belajar bahwa yang namanya pertikaian itu tidak baik. Nah, oleh karena itu saya ulas. Jadi kesimpulan di skripsi lo apa? Kesimpulannya adalah apa yang saya lakukan ini adalah saya masuk dalam undang-undang profesi. Contohnya, misalnya regu penembak. Ini ingin menembak bandar narkoba. Bandar narkoba. Ketika dia regu penembak ini nembak bandar narkoba, kan dia atas perintah. Oh iya. Jadi tidak kena pidana pembunuhan. Pidana sama sekali. Ya, oleh karena itu apa yang saya lakukan kemarin itu kan seharusnya itu saya dilindungi dengan undang-undang profesi. Tapi waktu itu kamu tidak memakai. Saya tidak mengerti. Pengacara kamu tidak menyarankan untuk pakai itu. Pinter juga. Tapi namanya juga takdir ya. Pinter juga. Sebagai warga negara yang baik. Enggak, pada intinya sih sebagai warga negara yang baik saya menjalankan putusan dari MA. Ya, tapi karena itulah saya membahas di skripsi Jadi saya. harusnya kamu bisa ada perlindungannya melalui undang-undang profesi ini. Ya, bahwa ini yang kamu lakukan itu ada di dalam adegan skenario. Betul sekali. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita sebelum dia dapat A. Pengujinya ada berapa orang? 3, saya dicecer habis-habisan Bu, 1 jam. Masa sih? Aku pikir penguji kamu gini, cuman enggak langsung dekan langsung saya. Langsung langsung. Kamu tetap dicecer? Tetap dicecer saya. Emang dipikir artis enak? Kagak. Malah dipanjang-panjang, malah melebar pasal-pasal. Tapi foto-foto, habis itu foto-foto? Kagak, selesainya saya habis nangis. Saya gara-gara dicecer itu saya nangis. Kenapa? Saya keinget jadinya, saya gedek lagi. Oh, jadi itu senjata kamu supaya dapat A, makin nangis. Enggak juga. Oke, kita lihat dulu tayangan Jupe berikutnya sebelum kita ngerumpi sama Jupe. Julia Perez baru saja menyelesaikan sidang skripsinya dan memperoleh nilai A. Setelah 4 tahun menyelesaikan pendidikan S1 di salah satu universitas swasta di Jakarta, kini ia menyandang gelar sarjana hukum. Perjuangan Jupe hingga lulus dan mendapatkan gelar SH harus melewati saat ia di rutan hingga dirawat di rumah sakit akibat kanker serviks. Tema dan judul skripsi yang diangkat Jupe adalah mengenai kasus perseteruannya dengan Dewi Persik beberapa waktu lalu, yaitu tentang KUHP pasal 351 ayat 1. Dan kini Jupe berencana akan melanjutkan pendidikan S2 agar bisa menjadi pengacara atau jaksa. Beberapa waktu
waktu lalu, Juppe mengancam akan melaporkan haters ke polisi karena Juppe geram akibat perkataan haters selama ini terhadap dirinya. Juppe pun memberikan dukungan kepada Prilly Latuconsina yang melaporkan haters tentang kasus foto vulgar palsu dan kini didaulat sebagai duta cybercrime. Urusan percintaan, setelah gagal menikah dengan Gaston, Juppe juga dikabarkan dekat dengan pesepak bola Diego dan juga satpam tampan bernama Muklis alias Mumu. Namun Juppe pun menampik dan memutuskan untuk berteman saja. Dan untuk saat ini kabarnya Juppe telah dekat dengan pria berinisial R. Lalu siapakah pria berinisial R tersebut? Benarkah Juppe menjalin hubungan dengan pria tersebut karena dijodohkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Dausik. Juppe dia di berapa jam lo? Sejam ya? Sidang skripsi. Tapi ini lebih menakutkan sama kamu dicucurin. Enggak kali, masa sih ya? Iya, lebih menakutkan. Kalau gitu saya mendaftar sebagai itu dosen-dosen penguji buat artis-artis yang mau sidang. Wah, pada kencing-kencing pasti kalau kamu mau. Lo kok bisa kuliah hukum itu siapa yang nyaranin sih? Yang nyaranin itu ya memang sangat bukan. Saya tapi ini jujur ya. Jujur. Yang menyarankan saya pada saat itu adalah Saiful Jamil. Jadi terima kasih buat Bang Ipul. Emang tuh orang kadang-kadang ngedekin ya, tapi dia nyarani saya ke hal yang benar. Karena Bang Saiful itu juga SH juga, gitu. Sama-sama. Kampusnya sama ya? Sama, UBK. Bang Ipul siapa yang nyaranin? Yang kagak tahu saya dia. Tetap baliknya Farhad Abbas kayaknya. Iya, benar. Oke, Juppe. Yuk, biasa di kursi ini saya akan bertanya apa adanya, suka-suka saya, sekepo-keponya saya, dan barangkali ini pertanyaan hanya saya yang berani nanya. Bisa banget sih ngomongnya cepet, Bu. Ya, gitu lah. Hebat loh. Padahal saya lagi agak kebanyakan minum obat flu. Jawablah pertanyaan saya, Juppe, dengan sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya, apa adanya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Baik. Fitnah atau fakta, Juppe? Bahwa kamu mengambil contoh kasus kamu dengan DP sebagai bahan skripsi agar gampang lulus dan nilainya bagus. Fitnah atau fakta? Baik, saya jawab. Ya. Jawaban saya bisa 50-50 nggak? Oke. Jawabannya fakta. Fakta. Karena memang saya yaitu yang lebih menjiwai, lebih menjiwai, saya tahu, saya lebih mendalami, saya menggali itu sudah hampir dengan dosen pembimbing saya hampir 1 tahun, dan saya tahu kasus saya 351 ayat 1 sudah hampir 4 tahun, saya ulik itu semuanya. Jadi saya rasa saya cari yang lebih mendalami, yang saya menjiwai, ya itulah kasus saya sendiri. Jadi setelah kamu temu itu apa ternyata yang kamu ketahui yang membuat kamu nyesek? Yang paling nyesek adalah ternyata selama ini yang saya anggap sahabat tidak mendukung saya pada ketika saya dalam persidangan, justru membiarkan semua ini terjadi. Sehingga memberatkan kamu. Memberatkan saya. Jadi pada saat itu pas saya baca, ternyata saya masuk dalam persidangan, saya masuk dalam perkara itu, prodeo itu. Satu karena saya public figure, kedua karena ada satu kesaksian. Ada satu kesaksian dari sutradara bilang katanya saya tidak disarankan. Saya tidak diarahkan melakukan adegan tersebut. Jadi saya bingung kalau sutradara bilang pada saat itu saya tidak diarahkan, kan dia bisa cut. Kok malah dibiarin aja? Dibiarin berarti ada pembiaran. Tapi ya pada intinya itu sangat saya sayangkan sekali sama Helvi. Saya sayangkan kenapa dia bicara seperti itu, sementara semua saksi bilang memang saya diarahkan, memang itu terjadi. Dan kalaupun tidak diarahkan, kenapa tidak di-cut dari awal gitu. Jadi itu yang saya bikin kamu jadi pintar, tahu betul kasus kamu, makanya dapat A karena ditulisnya dengan hati yang betul dalam. Oke. Fitnah atau fakta? Juppe, bahwa kamu sekarang aktif bergerak di cybercrime semata-mata untuk menaikkan popularitas kamu aja. Fitnah atau fakta? Fitnah karena buat saya tidak perlu lagi saya cari popularitas dengan hal seperti ini. Buat saya sangat terganggu dengan hal-hal yang bilang katanya artis itu wajarlah dibully. Saya nggak pernah tuh tanda tangan untuk saya bisa boleh dibully. Saya rasa saya manusia biasa. Kita artis tuh manusia biasa gitu. Kadang kita bisa terima bulian, kadang-kadang kita ngelihat ini sudah terlalu gitu. Apalagi dengan hal yang ini mengganggu psikologi saya. Oleh karena itu saya rasa ini suatu hal yang harus saya lakukan. Dan kamu bertindak. Dan saya bertindak bahwa ini di dunia pun sudah dilakukan sama Madonna, dengan semua bintang-bintang besar, sama presiden pun sudah melakukannya, presiden Indonesia sudah melakukannya, sama haters-hatersnya. Saya rasa kita sebagai public figure pun wajar untuk melaporkan para haters. Yang plus-plus ya. Fitnah atau fakta, Juppe, bahwa kamu
tidak lagi menjalin hubungan dengan Muklis karena kamu melihat Muklis itu sosok yang tidak bisa diandalkan untuk menjadi pendamping hidup kamu. Saya tidak mau bicara lagi tentang dia. Buat saya dia udah skip, udah nggak ada di cerita saya. Tolong ganti pertanyaan. Oh, berarti jawabannya fakta ya? Tidak ada ganti pertanyaan. Oke, baiklah. Ganti pertanyaan nih. Ganti pertanyaan. Pertanyaan masih tentang Muklis. Nggak mau lagi. Nggak mau. Oke, skip. Skip. Fitnah atau fakta? Kreatifnya kurang pinter nih. Ini nggak, kamu nggak cemburu waktu dia deket sama Cinta? Bodo amat sama siapa aja. Ganti pertanyaan. Fitnah atau fakta, Jupe, bahwa alasan kamu mengambil jurusan hukum adalah karena kamu memiliki pengalaman buruk ketika kamu di luar negeri di mana kamu pernah mendapatkan kekerasan seksual. Ya. Itu fakta. Fakta. Ini Fakta. termasuk salah satu yang mendorong kamu akhirnya selain bahwa disarankan oleh Saiful Jamil. Ya enggak sih, lebih ke memang dari kecil juga saya sering mendapatkan hal-hal dalam kekerasan dan tidak adilan. Saya rasa ini waktunya ketika Tuhan memberikan saya ya saya bisa jadi menjadi seorang Yulia Ramawati, Julia Perez, bisa cari duit sendiri dan kan saya bisa kuliah, bisa kerja, bisa apapun. Ya ini waktunya saya untuk bisa melakukan hal yang baik untuk semua bisa hidup artinya itu bisa bermanfaat buat banyak orang lain. Jadi dari pengalaman-pengalaman kamu mengalami hal yang pahit, hal yang masuk penjara itu semua akhirnya kamu belajar supaya kamu bisa berbagi lagi buat orang. Betul, lain. bisa Kamu rencananya abis ini mau jadi pengacara atau jadi jaksa atau apa sih, mau ambil S2 itu? Maunya sih Mbak dia nanya lo begini-gini gue jadi bingung cepet jawabnya. Lihat gua aja, jangan lihat dia kan. Makanya ya udah begini aja dah. Jadi gue bingung mau jawabnya, tadi gue gagap jadinya. Oke, begini saya maunya sih mau jadi jaksa, tapi katanya udah ketuaan. Hah, masa sih? Iya, saya maunya jadi jaksa. Jaksanya Jupe. Boleh nggak? JPU. Boleh. Kenapa enggak? Kenapa kan ada lagunya ya kan? Iya. Pak Hakim dan Pak Jaksa ya kan? Mau. Kita akan kembali lagi sama Jupe selain berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya. No Secret. Wah.